Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, sebuah stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi Sultan Syahrir dari golongan muda mendengar kabar ini melalui radio BBC. Lalu, ia segera memberitahukan peristiwa tersebut kepada golongan muda lainnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya menyampaikan kabar yang bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerahkan diri kepada sekutu karena kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Kamu jangan berbohong. Saya tidak berbohong, saya mendengar langsung dari siaran radio BBC. Kan dikatakan Anda benar, lebih baik kita mengadakan rapat dengan pemuda lainnya untuk membahas rencana memproklamasikan kemerdekaan negara kita. Mari kita laksanakan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh mengadakan rapat di Gedung Mikrobiologi di Jalan Pagagasan Timur nomor 13 Jakarta. Jepang telah menyerah kepada sekutu, berarti di Indonesia telah terjadi kekosongan kekuasaan. Begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proses kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita sepakat menolak hadiah dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Yang Anda katakan benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau begitu, mari kita meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segera hubungan dengan Jepang. Tepat sekali kalau gitu Bung Darwis, Wikana, dan Syair harus pergi ke kediaman Soekarno. Saya dan pemuda lainnya akan memerintah pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah kalau begitu, kami undur diri. Selanjutnya Darwis, Sultan Syahrir, dan Wikana tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pagagasan nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Saya ingin bertemu dengannya. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Oh baik, tunggu di sini. Kang Mas, ada pemuda yang ingin bertemu Kang Mas. Oh iya, dipersilakan untuk masuk. Baik, dipersilakan masuk. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik. Kami ingin membicarakan tentang keinginan kami untuk secepatnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya karena Jepang telah kalah. Karena ini adalah kesempatan yang baik bagi kita semua. Benar Bung, kota Nagasaki dan Hiroshima telah dibom. Jepang telah kalah, kita harus menolak kemerdekaan dari mereka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Apakah tidak terburu-buru, sedangkan berita kekalahan Jepang masih diragukan? Kita harus memberikan kesan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah bentuk dari Jepang. Bung, harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita dengan secepatnya. Kita harus bicarakan lagi Untuk apa lagi? untuk memastikan semua ini. Bung, harus melepaskan diri dari mereka. Informasi kuat ada di sini. Jepang telah kalah. Mumpung masih bisa angkat senjata, Syahrir. Cukup, tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing, dan kita penting untuk sekarang. Kalah atau tidak, yang terpenting sekarang kita menjaga situasi agar tidak kacau, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah.
Hidup yang tidak dipertahankan, tidak ada yang perlu dibenarkan. Baiklah Bung, kalau begitu kami izin pamit. Baiklah, terima kasih. Golongan muda lainnya tiba di kediaman Soekarno. Mereka bermaksud untuk mendesak Soekarno kembali memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, tapi usaha mereka tetap gagal. Kami minta Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Indonesia sekarang, Bung. Benar itu Bung, malam ini juga. Kalian semua ini tidak masuk akal. Kita punya banyak pelopor dan bahkan hari sebelumnya sudah siap. Kalaupun memberikan sinyal seluruh Jakarta akan terbakar, Bung, semuanya. Pasukan Jakarta akan mengepung ibu kota tentara Jepang. Betul itu, Bung. Tidak, kekuatan kalian tidak ada artinya. Masih ingin menunggu sidang PPKI besok. Itulah jalan yang aman. Ada apa ini? Ada apa? Kami minta Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sekarang juga. Tidak. Kenapa tidak? Kalian takut? Kami tidak mau gegabah. Jika Bung masih seperti itu, kami akan... Kenapa? Kamu akan apa? Nih kepalaku, kamu tembak sekarang juga. Itu bukan untuk membaik, kalau begitu kita pamit dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda bergegas untuk meninggalkan kediaman Soekarno. Kemudian, para golongan muda segera mengadakan rapat di Jalan Cikini nomor 71 untuk membicarakan masalah lainnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Bung Karno dan Bung Hatta masih bersikeras tidak menyetujui usul kita karena mereka berdua tidak percaya berita ini. Begini saja, saya mengusulkan Bung Karno dan Bung Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta untuk menjauhkan diri dari Jepang. Apa kalian setuju dengan yang saya usulkan? Tapi yang saya bingungkan, mau dibawa kemana mereka? Bagaimana kalau kita bawa mereka ke Rengas Dengklok? Karena di sana dekat dengan pemusatan peta yang keamanannya terjamin. Ya benar, saya setuju dengan pendapat tersebut. Para golongan muda memutuskan untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa-apaan ini? Ikut kami ke Karawang. Saya mengizinkan asalkan saya dan Guntur ikut. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu kalian siap-siap, kami akan menunggu di depan. Kerjaan siapa ini? Sahril? Bukan. Masuk. Keesokan harinya, Subarjo mencari Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi mereka tidak ada di kediamannya. Lalu, Subarjo bertanya kepada Wikana dari golongan muda. Kira kemana Bung Karno dan Bung Hatta pergi? Lebih baik saya tanya aja kepada Wikana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Soekarno dan Hatta pergi? Tidak tahu. Bohong kamu, saya tidak arif jika kalian menahan kedua tokoh nasionalis itu. Bagaimana kami telah mencoba meyakinkan mereka saja menolak? Percayalah, terakhir pukul 12, jika mereka tidak memproklamasikan kemerdekaan ini, nyawa saya taruhannya. Baiklah, mari kita ke Karawang. Di sisi lain, Sultan Syahrir yang mendengar Bung Karno dan Bung Hatta diasingkan oleh para golongan muda, langsung menemui para pemuda karena beranggapan para pemuda terlalu bertindak gegabah. Terus, setelah kalian bertindak brutal dan gegabah, kalian mengharapkan aku untuk mendukung perbuatan kalian. Tetapi, gerakan ini sudah mendapat dukungan dari peta, Bung. Satu hal yang harus kalian tahu, seorang, dua orang, bahkan 3 orang Syahrir tidak akan cukup menghentikan mereka. Bawa mereka kembali. Pada pukul 5.30 sore, Subarjo yang ditemani oleh Wikana tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung, mau apa? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Subarjo, bagaimana kondisi Jakarta sekarang? Tidak ada apapun, tidak ada revolusi di Jakarta. Berarti kita telah menggunakan satu hari dengan sia-sia. Kita segera ke Jakarta sekarang. Sekarang juga Bung. Setelah sampai di Jakarta dan melakukan perundingan bersama golongan muda dan tua, mereka setuju memakai rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah teks proklamasi. Kenapa tuan-tuan mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah serius? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita Jepang menyerah terhadap sekutu. Memang benar berita tersebut, tapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus, mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan bangsa Indonesia.
Kalau boleh, kami ingin meminjam rumah Anda. Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan gunakan tempat ini sepuasnya. Laksanakan tugas kalian dan saya akan menjamin keselamatan kalian. Bagaimana nih Bung, kita tidak ada yang membawa teks proklamasi yang kemarin kita pernah tulis. Tetap naskahmu yang paling bagus di antaranya, biar saja ketik naskah itu. Tapi dia yang menuliskannya. Ya, ada kertas. Sebentar, saya ambilkan dulu. Adanya hanya ini. Siap. Bagaimana kalau kalimat pertama, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kalimat selanjutnya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama, dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, kalau begitu saya akan menulisnya terlebih dahulu. Naskah sudah selesai. Naskah sudah selesai, lalu siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau yang menandatanganinya peserta rapat yang hadir pada hari ini? Saya tidak setuju peserta yang hadir terlalu banyak untuk menandatangani naskah ini. Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani, tetapi atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat itu. Baiklah, biar saya dan Hatta yang akan menandatanganinya. Naskah sudah selesai. Selanjutnya, naskah harus diketik terlebih dahulu. Baiklah, akan saya ketik. Ini sudah. Ini, Bung. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maida, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di masa-masa sulit ini. Ya, terima kasih pada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa. Bagaimana jika ibu saja yang menjahitkan? Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera yang sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana jika nama benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu.
kehadiranmu.